Part 4. Tiba-tiba dilamar. Aku tetap tidak menghiraukan senyuman Dr. Revan. Walaupun beberapa kali dia masih tersenyum kepadaku. Aku dan Bunda langsung menyusul duduk di samping ayah. Ini Dara, anak kami, Pak, Bu. Ayah memperkenalkanku kepada orang tua Dr. Revan. Apa kabar, Nak Dara? Maaf tidak memberitahukan kedatangan kami sebelumnya, balas ayahnya. Terus terang, saya sangat terkejut melihat kehadiran keluarga Bapak di rumah kami. Lanjut ayah. Sementara itu, entah kenapa Dr. Revan selalu melirik ke arahku sambil tersenyum. Sebenarnya, maksud dan tujuan kami menemui keluarga Bapak adalah ingin melamar Nak Dara menjadi menantu di rumah kami. Aku tidak percaya dengan kalimat yang dikeluarkan ayahnya. Tidak, dia pasti ingin berbuat jahat pada Dara, Bun, tegasku sambil menunjuk ke arah Dr. Revan. Nak Dara, dengarkan dulu penjelasan Om dan Tante, pinta ayahnya. Iya Nak, niat kami tulus untuk meminang kamu menjadi istri Revan, anak kami. Ibunya turut membuka suara. Itu tidak mungkin, dia pasti ingin menyakiti Dara, ucapku. Aku tetap tidak percaya. Udah berapa kali saya bilang ke kamu, tidak semua orang memiliki niat jahat. Dr. Revan pun turut memberikan suaranya. Dara takut, Bunda. Aku memeluk Bunda. Tenangkan dirimu, sayang. Kita harus menghargai niat keluarga Dr. Revan. Bunda mencoba menenangkanku. Maaf, kenapa mendadak seperti ini, Pak, Bu? Tanya ayah. Kami benar-benar minta maaf karena tidak memberitahukan kedatangan kami hari ini. Revan ingin memberikan kejutan pada Nak Dara. Dia jujur pada kami bahwa ia ingin menjadikan Nak Dara sebagai istrinya, pendamping hidupnya. Jelas ayahnya panjang lebar. Kami sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anak kami. Tapi keputusan ada di tangan Dara karena dia yang akan menjalani semuanya. Ayah memberikan pengertian kepada keluarga Dr. Revan. Bagaimana Nak Dara? Apakah kamu bersedia menjadi menantu Om dan Tante? Tanya ayah Dr. Revan. Dara takut. Aku tetap memeluk Bunda. Kenapa kamu takut, Nak? Niat Revan tulus ingin mempersunting kamu. Dia mencintaimu. Aku tidak percaya dengan penuturan ibunya. Bagaimana mungkin Dr. Revan secepat itu memiliki perasaan cinta kepadaku? Sementara kami bertemu hanya beberapa kali. Aku tidak percaya dengan semua ini. Tidak, teriakku. Dara, jaga sikapmu, Nak, ucap ayah. Jangan percaya, ayah. Tidak mungkin dia cinta sama Dara dalam waktu yang sangat singkat. Dia pasti punya tujuan untuk menyakiti Dara. Aku memberikan penjelasan kepada ayah. Jangan salah menilai kebaikan dan niat tulus Dr. Revan, Nak. Seperti yang dia sampaikan tadi, tidak semua orang ingin berniat jahat terhadapmu. Sepertinya ayah berusaha meyakinkanku. Iya sayang, cobalah berpikir positif. Ingat semua kebaikan dan ketulusan Dr. Revan. Dia dengan ikhlas tetap ingin meminangmu, walaupun dia tahu tentang dirimu. Kalimat Bunda tiba-tiba menyadarkanku. Kenapa Dr. Revan tetap ingin menjadikanku sebagai pendamping hidupnya? Sementara dia tahu semua kejadian yang menimpaku. Apa maksud dan tujuannya hingga bersedia menerimaku yang telah ternoda ini? Aku mengingat jelas perlakuan Dr. Revan saat masih berada di rumah sakit. Dia selalu berbuat lembut. Dia menunjukkan kebaikan dan rasa peduli. Apakah dia tulus ingin menikahiku atau hanya karena merasa kasihan melihat kondisiku? Jangan lakukan hal seperti ini lagi ya, Dek. Pintanya saat itu sambil menunjuk ke arah sayatan tanganku. Aku hanya diam dan tidak menjawab permintaannya. Kamu harus bisa mengontrol dan menguasai diri. Perbuatan kamu sangat merugikan dirimu. Kamu gak sayang sama orang tuamu. Mereka merasa sangat terpukul dan tersiksa melihat tindakanmu. Kamu anak mereka satu-satunya yang harus membahagiakan mereka. Aku sangat tersentuh mendengar penjelasan Dr. Revan. Kenapa aku sangat jahat? Orang tuaku harus menderita menyaksikan semua yang kulakukan.
Mengetahui aku telah ternoda dan tidak suci lagi sudah merupakan tekanan berat bagi mereka. Kenapa aku masih tetap menambah luka di hati mereka? Inikah balasanku sebagai anak yang selalu mereka banggakan dan harapkan? Tidak bisakah aku berusaha memberikan kekuatan kepada mereka atas musibah yang telah menimpa hidupku? Kamu harus percaya, akan ada pelangi setelah hujan. Jangan pernah berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Dengan penderitaan yang kamu alami sekarang, pasti ada keajaiban dan anugerah yang akan menghampirimu. Kamu harus percaya dengan yang namanya keajaiban. Hatiku sangat tersentuh mendengar penuturan Dr. Revan. Kenapa hatiku merasa lebih tenang jika berada di dekatnya? Kenapa dia sangat peduli terhadapku? Apakah dia berperilaku seperti itu kepada semua pasien? Pertanyaan tersebut yang terngiang di pikiranku. Darah, panggilan Bunda mengagetkan lamunanku tentang Dr. Revan. Maaf Bunda, ucapku. Bagaimana keputusan Nak Darah? Ayahnya Dr. Revan melontarkan pertanyaan itu kepadaku. Aku melihat ke arah ayah dan Bunda. Wajah itu seolah-olah memberikan isyarat kepadaku. Aku tahu mereka pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik untukku. Mungkin benar kata Bunda, Dr. Revan tulus ingin meminangku. Dia akan membantu diriku keluar dari keterpurukan. Tanpa berpikir panjang, dia bersedia menerima kekuranganku. Dia tetap mau menerimaku yang telah kotor ini. Akhirnya, aku menyetujui dan menerima pinangan Dr. Revan. Aku berpikir bahwa hanya dia yang bersedia menerima masa laluku, masa kelam yang telah merenggut kehormatanku. Ternyata, inilah maksud dari semua pernyataannya kepadaku saat di rumah sakit. Akan ada pelangi setelah hujan. Anugerah dan keajaiban yang dia ucapkan saat itu adalah dirinya. Betapa mulia hatinya menerima kekuranganku. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan aibku. Semoga ini awal yang indah. Aku berharap ini akan menjadi jalan untuk mengubah penilaianku tentang laki-laki. Tidak semua laki-laki memiliki niat jahat dan terkutuk seperti Bimo. Masih ada laki-laki yang sangat mengerti dengan penderitaan seorang wanita. Dia Dr. Revan, calon pendamping hidupku. Sebulan setelah kedatangan keluarga Dr. Revan untuk melamarku, hari ini merupakan hari paling bahagia yang ditunggu-tunggu orang tuaku. Mereka sangat bahagia menyaksikan pernikahanku. Aku sengaja meminta acara pernikahan dilangsungkan secara sederhana karena merasa bahwa kemeriahan tidak pantas untukku. Keluarga Dr. Revan akhirnya setuju. Setelah selesai acara, aku dan Dr. Revan memasuki kamar pengantin yang telah dihias indah. Bunga-bunga bertaburan di ranjang yang telah disiapkan. Aku dan Dr. Revan duduk di ranjang itu. Hati ini sangat deg-degan dan takut saat dia mendekatiku. Jangan, aku menggeser posisi dudukku. Kenapa, Dek? Tanyanya. Jangan mendekat. Sekarang aku suamimu, Dek, dan kamu istriku. Dia meraih tanganku. Jangan sentuh aku. Aku menepiskan tangannya. Kamu masih belum percaya padaku. Aku takut. Tubuhku bergetar. Kenapa takut, Dek? Kamu pasti ingin menyakitiku. Jangan pernah berpikiran seperti itu lagi. Aku suamimu yang akan selalu menjaga dan melindungimu. Kamu tidak perlu takut padaku. Jika kamu belum siap melakukannya malam ini, aku sangat mengerti. Mungkin kamu masih dihantui bayang-bayang masa lalumu. Tapi cobalah berusaha untuk bangkit. Buang semua pikiran yang mengingatkanmu tentang masa itu. Aku mencintaimu, juga tulus menikahimu, dan tidak pernah sama sekali memiliki niat untuk menyakitimu. Aku merasa bersalah kepada Dr. Revan. Ingatanku tentang masa lalu telah membuat diriku berpikir bahwa dia juga akan menyakitiku. Perasaan ini harus kubuang jauh-jauh dan tetap berusaha menerima ketulusannya yang telah bersedia menerima kekuranganku. Dia telah membawaku keluar dari perasaan kotor dan ternoda. Penuh keikhlasan dan dengan ketulusan, dia rela menerima diriku yang tidak suci lagi. Tidak cukupkah pengorbanan yang telah dia tunjukkan dan berikan kepadaku? Kenapa aku masih meragukan kebaikannya?
Aku berjanji, cepat atau lambat, rasa takut ini akan segera aku singkirkan dan berusaha menerima ketulusan yang dia berikan. Sekarang, dia bukan hanya sebagai dokter yang telah mengobati luka batinku, tetapi juga suami yang akan menyembuhkan sakit hati dan perasaanku. Aku juga bukan hanya sekadar pasiennya, tetapi juga seorang istri yang akan mendampingi hidupnya. Semoga tujuannya menikahiku bukan karena merasa kasihan, tetapi karena sebuah ketulusan. Kapan Dara akan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri?